Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu anak-anak muda saudara, shalom. Orang bersemangat, shalom. Haleluya. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan dengan segenap hati. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara dengan bersemangat lebih lagi nyatakan pujian ini. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbangnya dengan puji, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Haleluya. Masuk hadiratnya, amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Boleh lambaikan tanganmu kedua bersama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Lebih bersemangat lagi katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kau hadir Tuhan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa, kalau bulan yang baru kami masih boleh Engkau perkenankan ya Tuhan. Di sabat hari Sabat yang kudus ini kami boleh datang untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, untuk mendengar tuntunan daripada Engkau. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah
semakin besar, besar dan semakin besar ya Tuhan. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain kami boleh datang memuji, menyembah, mengakukan satu nama-nama Yesus, Raja di atas segala raja. Kami boleh ada semua karena perkenan-Mu ya Tuhan. Kami boleh masih menikmati hidup dan menjalani hidup ini dengan pertolongan, lepas pertolongan ya Tuhan. Dan Kau membawa kami ya Tuhan masuk dari satu kemuliaan ke dalam satu kemuliaan yang baru ya Tuhan. Agung dan mulialah nama-Mu ya Tuhan. Nyatalah itu ada dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang meluputkan kami daripada yang jahat. Engkaulah Allah yang mengangkat kami di saat kami jatuh maupun tergeletak ya Tuhan. Engkaulah yang menguatkan kami. Dan satu hal yang kami percaya, pengharapan kami di dalam Engkau. Engkau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Yesus. Berbicaralah Engkau kepada kami umat-umat-Mu melalui hamba-Mu Bapak Gembala kami. Kau akan menyampaikan pesan yang dahsyat luar biasa. Urapi Bapak Gembala kami. Biarlah kasih daripada Engkau boleh disalurkan melalui hamba-Mu Bapak Gembala kami, sehingga kami di sini boleh menikmati kasih-Mu yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Tarik kami lebih dalam sungai kasih-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga buat Ibu Gembala kami ya Bapak. Biarlah menjadi teladan bagi setiap kami, umat-Mu yang ada di tempat ini. Dan kami mengatakan kalau kami hadir di tempat ini karena kami kagum, karena kami merasakan ada damai, ada sejahtera yang daripada Engkau. Dan kalaupun kami dalam takut Tuhan, Engkau angkat ketakutan kami, sehingga kami selalu bersuka-suka di dalam Engkau. Karena Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, ke akhir ya Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Sahabat-sahabat kami yang dalam perjalanan, bimbing Tuhan, sertai, tibakan di tempat ini dengan keselamatan yang sempurna daripada Engkau. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap memuji, menyembah, meninggikan satu nama-nama Yesus, Raja di atas segala raja, bersama-sama katakan Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita pada sore hari ini. Mari layakkan setiap kita dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur
padamu, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Kami sebut nama Engkau Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Lebih dalam kami mengasihimu Tuhan. Terima kasih Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar, kudus namamu, ku selalu puji namamu. Besar setiamu ya Tuhan. Oh, Bapa, ku mengasihi. Lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan katakan, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu Tuhan di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi nyatakan kepada Tuhan, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Besar setiamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Besar setiamu bagi setiap kami. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Haleluya.
Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu ya Tuhan. Besar setiamu bagi setiap kami. Engkau Allah, Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Kami berikan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya rabatakara labas, ya rabarabara. Oh ya rabarabara. Oh ya rabarabara. Dengan segenap hati kami ya Tuhan. Oh, kami datang ke tempat ini ya Tuhan, merendahkan hati Tuhan, memandang wajah-Mu. Mari Bapak Ibu, mari angkat suaramu, mari angkat doa-doamu kepada Tuhan pada sore hari ini. Mari kita sembah Tuhan. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Segala hormat bagi-Mu. Dia Allah yang teramat baik bagi setiap kita. Oh ya rabarabara. Kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Sepanjang hari Kau menyertai kami. Oh ya rada patakara labas, ya rada pada ya pada. Dia rada labas, ya rada pada. Oh, Engkau memberkati kami, Engkau memulihkan kami.
Oh ya lawan setiap kami ya Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan Yesus. Oh ya kami rindu jamahan-Mu ya Tuhan Yesus. Oh ya Engkau baik, Engkau teramat baik. Oh ya oh ya terima kasih ya Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh ya terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji kami persembahkan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya rindu Bapak Ibu jemaat Tuhan dari awal nyatakan pujian ini. Yesus, katakan Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu,
Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Kau Tuhan. Sembah dan puji penuhi setiap kami ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mau mempercayakan dan menyerahkan bangsa yang kami cintai ini ya Tuhan, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Yang alam semesta, kami memohon perlindungan-Mu ya Bapa atas keselamatan bangsa dan negara kami ya Bapa, serta hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menganugerahkan kesejahteraan dan keamanan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, sehingga bangsa kami dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi bangsa, bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapa. Berkati ya Tuhan bangsa kami ini dengan terang Tuhan yang ajaib, agar dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para pemimpin gereja kami di negara Indonesia ini Bapa. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ya Bapa dengan kerukunan dan kedamaian. Demikian juga Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah di tengah-tengah yang masa sulit ini ya Bapa. Kami memohon pertolongan-Mu ya Bapa, dan berkat-Mu atas pembangunan rumah Tuhan, di rumah persembahan. Mampukan kami ya Bapa menyelesaikan pembangunan dan seluruh hanya Tuhan turut bekerja menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dalam nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami yang ajaib dan yang hidup dan perkasa. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.
Saya ucapkan shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara, shalom. Berapa banyak engkau diberkati sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah yang sungguh baik bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai lebih lagi pujian ini, berapa banyak di antara setiap kita yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Ada satu. Ada lagi Bapak Ibu, anak-anak muda yang baru pertama kali hadir. Ada satu di sebelah sini Bapak Ibu. Boleh kita salam bagi yang terdekat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Haleluya. Masih ada kursi yang kosong di sekitar kita, itu tandanya mari bersama-sama di minggu-minggu depan kita membawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Kita penuhi dengan tempat ini dengan nyanyian syukur, jiwa-jiwa baru diselamatkan bagi Tuhan. Percaya, katakan amin. Haleluya. Berapa banyak engkau yang mau menari bagi Tuhan sore ini? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Kau telah ubah ratapanku, Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian, menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Bila roh Allah, karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Tampaknya semua Bapak Ibu ini masih belum menari bagi hadapan Tuhan. Boleh dengan ekspresi Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menari di hadapan Tuhan. Bersama-sama nyatakan pujian ini, katakan, dan ku kan menari. Mari bersama-sama menari di hadapan Rajaku, menari. Yes, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, ya Yesus sukacita. Oh, dan ku kan menari. Mari Bapak Ibu nyatakan, di hadapan Rajaku menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan ku kan menari, lebih bersemangat di hadapan Rajaku menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku. Sekali lagi, dan ku kan menari. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Oh, ya Yesus sukacita bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Yes, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Biarlah pujian ini berguna untuk Tuhan Yesus. Terima kasih.
kasih ya Tuhan Yesus. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu Tuhan, biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu, biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku.
sampai akhir hayat menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Oh, sungguh yang terbaik Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang melebihi Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang untuk mendengar firman-Mu, apa yang merupakan petunjuk yang Kau tuturkan bagi kami. Bukankah Kau telah mengatakan sendiri yang terbaik adalah ketika kami datang untuk mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu dan suara. Biarlah Kau memampukan setiap kami, kemampuan telinga rohani kami untuk mendengar. Dan di dalam mendengar Tuhan, biarlah kami rindu mau bersedia menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Saat ini Tuhan, urapilah kami, urapi hamba-Mu untuk pemberitaan, urapi umat-Mu untuk menangkap pengertian-pengertian. Dan juga kami mohonkan dan kami terima pengurapan kami semua untuk jadi pelaku-pelaku. Inilah doa kami, dan saat ini kami tenangkan hidup kami. Dan dengan hati yang dipenuhi ucapan syukur, kami sambut benar dengan hati yang penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami bersama-sama umat Tuhan, katakan amen. 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 Shalom Ibu Bapak sekalian, saudara terkasih. Shalom. Silakan Ibu Bapak duduk. Nah, Ibu Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, pada bulan ini tema kita adalah tema yang menyentuh kehidupan spiritual kita sehari-hari secara luar biasa. Dan kita diajak oleh Tuhan melalui pimpinan gereja kita untuk merenungkan ini, menjaga api di mezbah tetap menyala. Nah, saudaraku, manusia di dunia ini mengerti bahwa ada dimension, ada aspek spiritual yang tidak kelihatan. Dan dari mana contohnya kita bisa tahu? Contohnya adalah ketika orang-orang duniawi mereka itu bekerja, mereka itu masih mencari sesuatu yang lebih daripada apa yang mereka bisa kerjakan, yaitu mereka pun mengerti adanya dunia spiritual. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak daripada iman Kristen, bapak-bapak daripada iman kita sejak zaman dahulu, mereka mengerti bahwa ketika mereka membangun mezbah, maka ada sesuatu terjadi di dalam dimensi spiritual, katakan amin. Saudara, kita bisa melihat Abraham membangun mezbah bagi Tuhan, Yakub membangun mezbah bagi Tuhan. Dan tentu mezbah yang mereka dirikan tidak kemudian hanya kosong dan batu-batuan yang ditumpukkan, tapi ada di atasnya persembahan. Dan tentu mereka telah siapkan kayu yang kering untuk kemudian menyalakan persembahan itu. Ada satu peristiwa yang sangat dahsyat mengenai mezbah di Perjanjian Lama, yaitu ketika Nuh
Kalau kita mengingat bagaimana Nuh ada selama 100-an hari lebih di Bahtera, maka pasti saudara, kalau kita telah ada di tengah suatu perjalanan panjang atau dalam suatu kesulitan yang panjang, pasti ada dalam benak kita, aduh, kapanlah hidupku ini back to normal, kembali seperti sedia kala, normal saja. Nah, ketika pada akhirnya Tuhan memerintahkan Nuh keluar dari Bahtera itu, dan Nuh memang tadinya sudah menunggu kapan saat dia boleh keluar dari Bahtera itu, karena kita tahu dia melepaskan 2 kali burung merpati untuk kemudian membawa kembali, kalau burung itu kembali membawa dahan, maka berarti sudah muncul tumbuh-tumbuhan. Dan suatu kali akhirnya burung itu tidak kembali lagi, berarti sudah bisa untuk manusia, untuk makhluk hidup menghabitasi lagi dunia yang sudah diporak-porandakan dengan air bah. Dan kita ketahui banyak orang mati, saudara, artinya banyak yang bergelimpangan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, maka keluarlah dia dari Bahtera, dan dia tidak memikirkan bagaimana aku bisa bikin tenda, mau tenang dulu hidupku, udah pusing kepala berbulan-bulan memikirkan begitu banyaknya orang binasa, kerabat, keluarga besar, orang-orang yang tak dikenal, tetangga, semua habis. Tetapi yang dipikirkan Nuh adalah, aku harus bergegas segera, aku harus bangun mesbah. Dan itulah yang dia lakukan. Tentunya dia membutuhkan persembahan di atas mesbah. Dan kita yakin, saudara, pasti selama di dalam Bahtera sudah ada salah satu daripada jenis hewan yang beranak. Karena tadinya dibawa masuk itu berpasangan. Kalau satunya diambil dan dipersembahkan, maka bagaimana tidak akan ada lagi spesies seperti itu yang mengerti, katakan amin. Jadi saya percaya, kita percaya salah satu daripada anak dipersembahkan. Dan saudaraku, ketika mencium korban yang dipersembahkan itu, hati Tuhan itu, pikiran Tuhan itu berubah total. Tuhan mengatakan firman ini, tidak akan pernah lagi aku menghantam bumi dengan cara yang global sehingga mematikan seluruh penduduk bumi seperti itu. Dan oleh karena itu, selama sejarah dunia kita melihat, memang sewaktu-waktu ada tulah terjadi, ada penyakit mewabah, tapi tidak seskala global seperti air bah pada zaman Nuh, karena Tuhan telah terlanjur bersumpah. Itulah contoh bagaimana luar biasanya pengaruh suatu mesbah yang mengerti, katakan amin. Dan saudara, hari ini kita merenungkan bagaimana pentingnya mesbah itu ada dalam hidup kita, dan apa makna di balik mesbah itu, dan bagaimana kita sebenarnya bisa menyelenggarakan ibadah di mesbah kehidupan kita. Mari kita perhatikan Keluaran 20, dan di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, di situ sebelum masuk ke pembahasan mesbah, disitulah Tuhan sampaikan 10 perintah Allah. Coba kita pelan-pelan mengingat-ingat, merekap apa isinya. Yang pertama Tuhan sampaikan, ayo kalau kalian mau jadi umatku, jangan ada Allah lain di antaramu. Amin, saudara. Jangan coba-coba menduakan Tuhan. Jangan coba-coba membuat berhala yang lebih utama posisi dan statusnya di hati kita ini. Amin, saudara. Kemudian Tuhan mengatakan, jangan buat yaitu ukiran-ukiran sejenisnya menyerupai hal apapun yang ada di bumi, di langit maupun di dalam air sebagai sesembahan. Kemudian Tuhan mengatakan, jangan sebut namaku secara sembarangan. Di dalam bahasa Inggris dan juga menular
ke arah negara kita. Sering sekali orang menggunakan OMG, saudara. Perlu pertanyakan diri, saudara. Apakah ini aku sedang melanggar perintah Tuhan, yaitu sembarangan saja tanpa penghormatan dan respek menggunakan kata Tuhan, apalagi menyebut namanya Jesus dan sebagainya. Kemudian Tuhan mengajak kita untuk memperhatikan hari Sabat. Lalu Tuhan masuk mengenai orang tua. Dari indikasi Tuhan, maka ayah itu harus, suami itu harus mengasihi istri, istri itu harus taat. Taat, saudara, tunduk pada suami. Sulit istri untuk diminta tunduk kalau suaminya tidak mengasihi. Amin, bapak-bapak. Amin, ibu-ibu. Sulit sekali. Itu namanya diktator, saudara ya. Itu banyak kalau di negara-negara komunis dan sebagainya ya. Dan saudara, kemudian anak-anak. Anak-anak apa, saudara? Anak-anak taat pada orang tua. Ya, sekalipun kadang-kala saudara kita merasa tidak cocok dengan generasi sebelumnya, saudara kita yakin dan percaya Tuhan taruh di hati mereka sesuatu yang berguna bagi kita. Amin. Nah, saudara, di dalam kepemimpinan, kadang-kadang di dalam kepemimpinan gereja ada kadang-kadang 3 lapis seperti senior pastor, eksekutif pastor, kemudian ada level berikutnya. Kadang-kadang saudara, generasi yang baru itu bisa merasa generasi yang lama sudah terlalu zaman jadul dengan cara pemimpinnya, padahal saudara, semasi generasi berikutnya itu ada, semasi generasi sebelumnya itu ada. Maka generasi yang berikut harus apa, saudara? Harus taat. Artinya dia melembutkan hati. Karena apa, saudara? Kita melihat Daud ketika Saul itu masih hidup, separah apapun perilaku daripada Saul, Daud terus melembutkan hatinya. Daud yang harus cocok untuk apa yang dimaui Saul. Dan itu sangat menyakitkan, tapi itulah yang dia lakukan, dan itu yang mendatangkan berkat yang hebat dan besar bagi hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Kita harus hormati orang tua. Lalu kemudian Tuhan masuk ke dalam topik-topik moral, yaitu jangan mencuri, membunuh, berzina, dan kemudian jangan mengucapkan saksi dusta, perkataan-perkataan yang palsu dan tidak ada kebenarannya. Kadang-kadang kita, saudara, pengerja, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, tidak, saudara, terlepas dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Tidak ada dasar kita mengucapkan hal tersebut. Kita hanya mengucapkan tersebut supaya apa? Supaya menyakiti orang, memojokkan, bahkan merugikan orang, kalau bisa orang itu hancur. Maka Tuhan mengatakan itu tidak boleh. Amin, saudara. Di antara kita tidak boleh, tidak ada mengucapkan saksi dusta. Katakan tidak ada saksi dusta di antara kita. Amin, saudara. Amin, kita berikan tepuk tangan. Tidak ada perkataan yang palsu yang kita ucapkan tentang orang lain sehingga orang mendengarnya dan kemudian orang mengejek orang tersebut. Itu namanya kita sedang menghancurkan tubuh kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Sedangkan terhadap orang lain di luar sana tidak boleh, apalagi kita menusuki, mencucui diri kita sendiri. Dan yang terakhir Tuhan mengatakan yaitu apa, saudara? Jangan menginginkan yaitu kepunyaan sesama. Baru saudara pada ayat 24 Tuhan masuk ke firman ini. Kita boleh baca sama-sama 1, 2 ya. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang ketentukan menjadi peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Nah, kalau udah sampai
dengan kata yang terakhir memberkati engkau. Nah, kita semua langsung nyaman. Namanya saudara, oh ternyata ujung-ujungnya berkat ya Pak. Ya iya saudara. Katakan kepada kiri kanan, ujung-ujungnya berkat. Oh iya saudara ya, benar saudara ya. Bangun mesbah di hadapan Tuhan. Ujung-ujungnya berkat. Bukan pendeta yang mengatakan, tapi ayat firman Tuhan yang mengatakan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia bagiku. Yang ku pegang, yes, hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang memulihkan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Amin. Kau yang memulihkan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Nah saudara dikasih Tuhan, Tuhan langsung memerintahkan kepada umatnya orang Israel melalui Musa. Dan saudara, peraturan ini diikuti, dijalankan terus sampai dengan generasi-generasi berikutnya. Di zaman Salomo, yaitu jauh saudara setelah zamannya Musa. Kita ingat Musa kemudian tidak masuk ke negeri perjanjian. Yosua meneruskan kepemimpinan. Dan setelah masuk ke negeri perjanjian, beberapa keturunan mereka dipimpin oleh hakim-hakim. Muncullah Saul, 40 tahun dia sebagai raja. Muncullah Daud, 40-an tahun dia sebagai raja. Baru muncullah Salomo. Jadi jauh kemudian Salomo tetap menjalankan perintah tentang mesbah. Ini yang dikatakan dalam 2 Tawarik 8:12. Baca sama-sama 1-2 ya. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mesbah Tuhan yang didirikannya di depan bait suci, sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa. Katakan amin. Jadi saudara, mereka menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Musa menyampaikan itu kepada umat Tuhan. Inilah hukum Taurat. Katakan hukum Taurat. Tapi saudara, ada satu catatan buat kita. Coba kita renungkan baik-baik. Ibrani 10 ayat 1 bagian A.
Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat bagaimana mereka menjalankan, mengeksekusi, mengadministrasikan persembahan korban di atas mezbah. Perhatikan baik, saudara. Saudara, maka untuk imam, terlebih dahulu imam harus melakukan persembahannya. Maka Keluaran 29:10 mencatat, kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Lalu apa, saudara? Lalu setelah itu lembu itu dikorbankan. Saudara dikasih Tuhan, apa maksudnya meletakkan tangan? Ini saudara, ini dari doktrin Kristen. Para imam-imam itu hidupnya disucikan dengan cara apa? Ketika Harun dan para pemimpin lain, yaitu anak-anaknya, meletakkan tangan mereka ke atas hewan, maka saudara, mereka sedang mentransferkan dosa mereka ke hewan itu, lalu hewan itu dikorbankan. Lalu kemudian umat Tuhan mengikutinya, umat Tuhan membawa hewan, apakah itu burung tekukur atau hewan lain sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Maka saudara, mereka pun meletakkan tangan ke atas hewan itu baru dikorbankan. Apa yang terjadi ketika mereka letakkan tangannya? Mereka mentransferkan rasa bersalah yang ada di hati ini kepada hewan tersebut, barulah hewan tersebut dipersembahkan. Saudara, apa artinya? Artinya saudara, pada dasarnya semua persembahan itu adalah supaya manusia itu damai dengan Allah. Supaya Allah, saudara, bisa berkenan memalingkan wajahnya kepada mereka. Saudara tahu bahwa manusia itu telah berdosa dari sejak manusia pertama, dan iblis punya strategi bagus bagaimana seluruh mankind, seluruh umat manusia yang akan lahir di muka bumi harus mewarisi dosa tersebut. Maka caranya simpel, iblis menyerang nenek moyang yang pertama. Maka seluruh keturunan ke bawah itu tertanam bibit dosa di hatinya. Maka saudara, itu membuat hubungan manusia dengan Allah ada seperti suatu lembah yang tidak bisa ditutupi. Untuk itulah manusia perlu memperdamaikan dirinya dengan Allah Bapa. Dan Tuhan mengajarkan kepada mereka, inilah caranya engkau bisa melakukan semua itu. Yang mengerti katakan amin. Tapi kita tahu sekarang saudara, kenapa semua ini tercatat dengan detail dan dilakukan ratusan bahkan seribuan tahun lebih oleh umat Tuhan. Semuanya itu supaya apa? Menanamkan pemahaman buat kita betapa perlunya manusia itu akan yang namanya damai dengan Allah. Dan satu hari korban persembahan itu semuanya akan digantikan dengan satu korban saja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Saudara, inilah kemudian yang menjadi karya Allah bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 18, di dalam ayat itu dikatakan demikian. Mari kita membacanya sama-sama. 1, 2 ya. Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Haleluya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan paling meriah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang berpulihkan
Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan, oh ku sembah Kau, ku sembah Kau Karena itu saudara, kita mengerti semua itu yang ada dalam perjanjian lama itu hanya tentang satu nama dan satu pribadi, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Kolose 2:17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Apakah dia sudah datang saudara? Untuk kali pertama. Amin saudara. Sedang wujudnya ialah Kristus. Saudara, agama lain mungkin boleh menyebut-nyebut, mengklaim bahwa dia adalah Isa Al-Masih. Kita respect, kita cinta keharmonisan, amin saudara. Dan mereka mengatakan dia itu adalah seorang juru selamat yang akan datang di akhir zaman. Yes, kita respect. Mereka tapi hanya mengatakan dia nabi. Itu pun kita masih sedikit respect. Tapi satu hal yang kurang, mereka tidak pernah mengatakan Yesus itu, Isa itu adalah korban keselamatan bagi manusia. Dan untuk pemahaman itu tidak bisa tidak, harus diletakkan semuanya di dalam perjanjian lama, di kitab-kitab Taurat. Hanya karena kitab Taurat lah kita jadi mengerti betapa butuhnya kita akan pendamaian itu. Dan satu hari ketika pendamaian itu datang, selesailah semua, bereslah semua urusan hubungan kita pribadi dengan Allah Bapa. Haleluya saudara. Oleh karena itu saya minta di hari-hari ini buka mata kita. Apakah kita melihat orang yang merupakan keluarga kerabat kita? Apakah kita melihat orang yang merupakan teman kerja kita? Apakah kita melihat orang yang tidak kita kenal? Jika mereka belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka saudara, di ujungnya belum ada kekekalan bagi mereka yang mengerti kata kenal. Oleh karena itu kita perlu compassion, belas kasih yang terdalam, bukan hanya saudara menolong orang-orang yang lemah, yang orang-orang lemah ekonomi, miskin, luka, sakit, tapi belas kasih yang terdalam adalah kita peduli bagaimana membangun mesbah agar kiranya orang-orang yang belum pernah mendengar kabar keselamatan boleh menerimanya. Yang setuju katakan amin, yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah. Oleh karena itu saudara, kita harus tetap maju. Dan karena Kristus adalah pokok keselamatan dan yang terutama, maka ini yang perlu kita perhatikan agar mesbah kita ini mantap. Karena ingat, dialah yang diletakkan di atas mesbah bagi keselamatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 4b. Kita baca yuk sama-sama 1-2 ya. Demikian juga kamu tidak berbuah, katakan sekali lagi, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Oh mungkin Pak, buah ini maksudnya yang pertama tadi ada kita baca, yaitu berkat. Amin saudara. Tapi satu lagi buah indah
Yang boleh kita peroleh dalam hidup kita adalah apa? Orang-orang yang boleh diselamatkan. Amin saudara, yang kita layani. Amin. Amin. Ketika mereka menerima kenyataan Yesus Kristus Tuhan, mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semakin menyebarlah pekerjaan kerajaan Allah itu. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Maka saudara, kalau kita diminta mengurusi, menjaga mezbah dan memperhatikan agar api itu terus ada di mezbah, yang perlu kita lakukan adalah yang satu ini: tinggallah di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus itu. Amin. Karena Dialah saudara korban di atas mezbah itu. Dan saudara, ini 5 hal yang perlu kita perhatikan. Coba kita perhatikan. Yang nomor 1 apa? Mengampuni. Katakan mengampuni. Saudara, kita perlu mengampuni karena apa? Jangankan tinggal di dalam Dia, untuk datang kepada Dia aja saudara, kita perlu apa? Kita perlu untuk diampuni. Dan saudara tahu syarat kita diampuni? Mengampuni. Haleluya. Katakan kepada kiri kanan, hai saudaraku, katakan saudara, syarat engkau diampuni adalah mengampuni. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi. Sepertinya di sini semua muka-muka orang yang diampuni. Haleluya. Haleluya. Ada yang belum diampuni? Segeralah mengampuni. Haleluya. Yang nomor 2, berdoa, memuji dan menyembah. Saudara yang dikasih Tuhan, maka satu hal yang membuka pintu surga buat hidup kita adalah ketika kita memadukan ukupan dan juga memadukan ukupan dengan apa saudara? Dengan pujian penyembahan kita. Doa-doa kita padukan dengan lantunan hati kita. Hal ini sempat lama hilang dari tengah-tengah gereja. Tapi kita melihat bagaimana di akhir zaman ini, inilah justru yang dipulihkan. Dan kita bisa menangkap dan mengerti Tuhan sedang bekerja luar biasa di tengah-tengah bumi. Pastikan saudara sudah masuk di dalam yang namanya doa, pujian dan penyembahan. Ketiga, firman. Saudara, ini bukan firman nama orang seperti ada Bapak Pendeta Firman Bukit saudara ya. Tapi firman tidak boleh alfa dan absen dalam hidup kita satu hari pun. Yang mengerti katakan apa? Kalau saudara mungkin entah satu hal yang lain, ada kendala perkara tertentu, lalai membaca firman Tuhan, hidupkan saudara Alkitab audio, Alkitab MP3, dengarkan itu sambil bekerja, menyetir dan sebagainya. Kalau Anda tidak sempat itu, hidupkan saudaraku YouTube dan dengarlah pengajaran Alkitab yang sehat. Satu hari jangan terlewati dengan absen firman Tuhan dalam hidupmu. Yang mau katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya kita mendengar, tapi kita perlu PA, pendalaman Alkitab. Supaya apa kita mendalami? Ngapain kita Pak harus capek-capek, repot-repot mendalami? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan buat hidup kita. Amin saudara. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Allah. Itu makanannya saudara. Maka saudara, kalau kita rindu lebih dalam lagi mengerti firman Tuhan, ada yang namanya sekolah tinggi teologi. Amin saudara. Dan siapa yang rindu, ayo pertanyakan dirimu, apakah aku siap mengabdikan diri untuk firman Tuhan. Haleluya. Yang mau berikan tepuk tangan. Kemudian persembahan. Dari tadi kita sudah katakan mezbah tidak mungkin kosong. Mezbah justru dibangun untuk sesuatu yang akan diletakkan di atasnya. Amin saudara. Dan firman Tuhan mengatakan, janganlah menghadap hadirat Allah dengan tangan hampa. Kemudian persekutuan. Di dalam persekutuan saudara ini kasih, kita itu terjaga. Ya saudara ya,
Kalau saudara ambil perbaraan, saudara ambil satu arang, saudara letakkan itu di luar, dalam tempo 1-2 menit itu akan lebih cepat dingin. Tapi ketika dia tetap di tengah-tengah perbaraan, dia akan lebih lama menyala. Yang mengerti persekutuan itu begitu penting untuk menjaga hidupmu. Katakan amin. Dan oleh karena itu kita perlu jaga semua ini. Saudara tahu semua ini? 1, 2, 3, 4, 5, semuanya itu adalah pengorbanan. Itu pengorbanan. Mengampuni itu bukan mengenai siapa benar, siapa salah. Ayo ucapkan. Mengampuni itu bukan mengenai siapa benar, siapa salah. Kalau hatimu luka, ampuni orangnya, amin. Selesai. Jadi untuk mengampuni itu adalah korban, itu sacrifice di atas altarnya Allah, amin. Berdoa, memuji, menyembah emang gampang ketika engkau sedang dalam keadaan yang tidak nyaman dan sulit sekali. Engkau setia berdoa, setia datang kepada Tuhan, setia menaikkan pujian, bahkan kau setia menaikkan syukur di hadapannya, padahal hari demi hari kau lalui dengan begitu sulitnya dan kau belum bisa melihat jalan keluarnya. Itu adalah pengorbanan. Firman Tuhan, engkau mendedikasikan atensi, konsentrasi, fokus hidupmu untuk mendalaminya. Itu pengorbanan. Banyak hal lain yang ingin kau lakukan tapi kau luangkan waktu terkhusus untuk itu. Persembahan itu adalah bentuk pengorbanan yang paling simpel dan konkret. Amin, saudara. Itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Memberi persepuluhan, persembahan sesuai firman Allah. Memberi kepada Tuhan, bukan hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan kemudian persekutuan, itu pun pengorbanan. Karena saudara, waktu kita kadang-kadang habis. Kita harus menyelesaikan pekerjaan yang lain, tapi kita datang dan kita digerakkan oleh kasih untuk kita juga melayani satu sama lain. Mari kita ucapkan yang 5 ini. Mengampuni, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan, persembahan dan persekutuan. Kita perhatikan satu demi satu sedikit lagi, yaitu kita perhatikan mengenai pengampuni. Mari kita perhatikan ayat berikut ini. 1, 2, 3. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang mau katakan amin. Berikutnya berdoa, memuji, menyembah. 1, 2, 3 kita baca. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Inilah yang dilakukan oleh Daniel ketika dia jauh dari negerinya. Dia ada dalam pembuangan. Dia ada di dalam suatu negeri orang asing. Tapi saudara, sekian kali sehari dia bangkit dan dia melihat kiblat. Kiblat itu bukan dari agama sepupu kita. Kiblat itu dari orang Israel. Amin, saudara. Dia sujud ke arah bait-Mu yang ada di Yerusalem. Tolong jangan copy paste. Amin, saudara. Yang mengerti katakan amin. Kiblat itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama, yaitu Daniel mengarahkan sujudnya ke arah bait Allah di Yerusalem. Yang mengerti katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, maka kemudian dia berdoa, menaikkan puji-pujian sembah kepada Allahnya. Berikutnya firman. Kita baca firman 1, 2, 3. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Siapa di sini? Engkau betul-betul sudah cinta akan firman Tuhan. Boleh lambaikan tangannya? Kalau belum, masih ada PR bagi kita. Amin, saudara. Mari kita cinta firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Berikutnya persembahan. Kita perhatikan ini 1, 2, 3. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan. Berilah dengan kerelaan, bukan paksaan. Amin. Berikanlah dengan tulus hati. Amin. Kalau ada uang 2M silakan berikan kepada rumah Tuhan. Amin.
Biar kita sewa gedung ini 10 tahun untuk memuji menyembah Allah. Haleluya, haleluya. Kemudian persekutuan. Haleluya. Kita baca sama-sama. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Anak-anak muda, perhatikan pergaulan dan komunitasmu. Ketika kau bergaul sesama dengan orang-orang terang, engkau memiliki persekutuan di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya baiklah hidupmu dan masa depanmu. Demikian juga kita orang dewasa, mari kita saling menjaga perasaan satu sama lain. Amin. Saya sebagai gembala tempat ini selalu berjuang untuk hati-hati bertindak, hati-hati dengan perkataan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini bagaimana caranya menghadapinya? Bagaimana saya menghadapi orang? Kalau saudara mau tahu definisi etika, ada definisi yang sederhana, yaitu apa? Hati-hatilah bertindak satu sama lain. Amin. Dan tanya kepada Tuhan. Dengan cara itulah kita bisa mempertahankan persekutuan yang erat satu sama lain. Dan pasti Allah ada di tengah-tengah kita. Yang mau katakan amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat. Kita sambil persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Bapakku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Tuhan, saat ini kami siap masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Apa yang kuterima daripada Dia kuteruskan kepadamu. Pada malam Tuhan Yesus diserahkan, yang artinya dikhianati. Dia mengambil roti setelah yang mengucapkan syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan atas aku. Kasih-kasih Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakan. Lalu kemudian dia mengambil cawan. Setelah dia mengucapkan syukur atasnya, dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah
anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari minum. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah ada ucapan syukur yang lepas keluar dari hidup kita saat ini. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Pujian dan syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Pujian dan syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yang terbaik kita berikan tepuk tangan. Yang terbaik. Saat ini ya Tuhan, biarlah Kau menyambar dengan api surga korban di atas mes kehidupan kami, kesungguhan kami, perjanjian kami, hubungan kami, keluarga kami, perjalanan hidup kami, waktu pekerjaan kami, bisnis usaha kami untukmu. Jadilah kuat. Api surgawi turun atas. Malaikatmu melepaskan api memulih kami, menjadi pagar bagi hidup kami. Amin. Bagi bisnis kami. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, Dia sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
pujian syukur bagimu. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami sekali lagi angkat tangan kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem, dan kami perkatakan shalom. Biarlah ada damai sejahtera alam sentosa yang tercurah berlimpah atas kota kudus-Mu. Dan kami doakan para orang tua rohani kami, pemimpin kami, Pendeta Bambang Yonan, bahkan Pendeta Niko Nyotoro Harjo di Jakarta, Pendeta Daniel Edi Prayotno dan kedua associate pastor. Engkau berkati, lindungi berlimpah-limpah. Sebentar Tuhan, umat-Mu akan berpisah dari tempat ini. Biarlah roh-Mu dan berkat-Mu Kau curahkan sekali lagi. Angkatlah kedua tangan-Mu umat Tuhan, dan tunjukkan hati-Mu dengan iman percaya kepada Tuhan. Dan terimalah pada sore hari ini anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga. Cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan manis yang indah dan penuh kuasa, itulah menjadi milikku sore hari ini, berlaku sampai esok, bahkan sampai Maranatha. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. 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 Tuhan Yesus berkati. Shalom. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak atau Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Berikut warta sepekan GBI Sutomo Tower Minggu 2 Juli 2023. Pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak atau Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. 2. Ibadah Raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 10.30 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. 3. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Aser yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Pak Edward nomor handphone 0813 6545 5703 atau Pak Torang nomor handphone 0821 6418 3467. 4. Mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar atau FA. FA 01 setiap hari Rabu pukul 19 WIB di Jalan Tamrin nomor 3. FA 02 atau FA Sutomo Tower setiap hari Jumat minggu ketiga pukul 18.30 WIB di ruangan ini. 5. Ibadah FA Pemuda atau Youth diadakan setiap hari Sabtu pukul 19 WIB bertempat di ruangan ini. Keenam, bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setiap hari Jumat pukul 15 WIB di ruangan ini. 7. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA nomor rekening 837 2286 228 dan untuk persembahan pembangunan ke rekening Permata Bank nomor rekening 986 776 2288. Informasi rekening dapat dilihat di papan pengumuman. 8. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Hari Doa Nasional diadakan pada tanggal 4 Juli 2023 pukul 19 sampai 20.30 WIB dan pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 18 sampai 20.15 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan. Bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat menghubungi Aser yang bertugas.
Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sutomo Tower serta tidak makan di dalam ruangan ibadah. Mari bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh masukkannya ke dalam amplop yang tersedia dan memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bank, boleh mentransfer melalui nomor rekening yang telah tersedia. Sampai berjumpa minggu depan Bapak Ibu. Sampai berjumpa di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom.